Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah minggu kemarin sempat istirahat, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kembali berkumpul, kembali bareng-bareng belajar, bareng-bareng saling mengingatkan dan menasihati melalui kajian kitab Al-Hikam ini. Semoga menjadi penambah berat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti, dan menjadi jalan turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Karena rahmat Allah ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan, satu hal yang sangat didambakan, satu hal yang sangat dirindukan oleh semua makhluknya Allah. Karena semua kehidupan berjalan hanya karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk datangnya kita, termasuk kula sendiri bisa dodok ya semata-mata karena rahmatnya Gusti Allah. Nah, rahmat itu akan datang setelah adanya ampunan. Banyak orang berharap rahmat dari Allah tapi tidak mau meminta ampun, kan begitu. Jadi ini Al-Quran kan selalu ghafurun baru rahimun, ya, ampunan dulu baru rahmat. Jadi jalan kita pengen dapat rahmatnya Gusti Allah ya nomor satu minta ampun dulu, taubat dulu gitu kan. Jadi kalau kita nggak taubat tapi baik-baik saja, banyak dosa baik-baik saja, ya kembali istidraj, kan begitu. Kalau ciri orang yang dapat rahmat, dia semua baik-baik saja tapi berada dalam ketaatan. Jadi membedakan apakah orang ini baik-baik saja dalam rahmat ataukah baik-baik saja dalam istidraj. Nah, nilainya kan gampang. Kalau dia baik-baik saja dalam taat, ya sudah, berarti dalam rahmat ya Allah. Badannya sehat, usahanya lancar, rahmat. Ya, mungkin dia gawe dosa baik tapi awaknya tambah lemu. Biasanya kan sing akeh dosa tambah lemu. Baik-baik saja gitu ya, lihat orang mabok gitu kan kadang. Ya nggak pernah sholat, mencel masjid, blilok gitu kan. Tapi everything is okay gitu. Nah, ini dipertanyakan. Iya. Makanya kan harusnya kita itu lebih dekat ke Allah itu justru ketika baik-baik saja. Cuma manusia bakawis gempor dau mark temenan. Iya, manusia kan begitu. Iya. Wis kepepet, wis sakit, beli waras-waras, usaha beli ketemu-temu. Tirakat gak dilakoni kan enggak? Ya. Kokon maca Yasin sewengi 40 gak dikerjakan. Jadi mark nih Allah justru harusnya ketika orang itu benar-benar dalam keadaan baik-baik saja. Dalam arti kan rasa terima kasih pada Allah. Dibai sehat, dibai rezeki lancar, anak baik-baik saja, langkah sing lawan, soleh-soleh. Justru jangan lupa, ini justru saat itu Allah lagi akan ngupain nikmat, tanda terima kasih yang mendekat. Jangan malah lagi baik-baik saja malah jauh. Ini pola pikir manusia kadang kebalik. Maka wis belaratan dau eling ning Gusti Allah. Gitu. Maka disitulah pada pertemuan sebelumnya diterangkan tentang awalut tajaliyat, bahwa sadar betul semua itu atas kekuasaan dari Allah. Mampu melihat Allah dalam segala kejadian,
dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Maka berawal dari awalut tajaliyat inilah ibadah hati. Dalam arti gini, ada ahli ibadah, ada ahli tasawuf. Dalam arti begini, orang yang berada dalam koridor syariat, mereka banyak ibadah, bahkan kadang sholat sunnah, baca Quran ini dan sebagainya dan sebagainya, tapi semuanya sebatas rutinitas. Fisik hatinya tidak hadir, sehingga ketika dia terbentur permasalahan kehidupan, ibadahnya ini tidak berefek. Harusnya ketika semakin banyak ibadah itu, kalau dia terbuka hatinya, Allah menghadirkan dirinya di dalam hati ahli ibadah itu, ketika dibenturkan dengan permasalahan kehidupan, tidak akan terlalu gelisah, tidak gampang panik karena melihat Allah. Tapi kok ada orang yang rajin ibadah, ketika berhadapan dengan kehidupan kenyataan yang tidak sesuai ekspektasinya, dia seperti kehilangan arah. Nah, ini artinya apa? Hatinya tidak ada dalam ibadah itu, tidak hadir dalam ibadah tersebut. Bahkan dia tidak tahu esensi dari ibadahnya itu apa. Sebatas ya sholat, ngaji, sebatas itu. Maka orang yang kenal Allah, mengerjakan ibadah sedikit, itu lebih besar ketimbang fadilahnya, keutamaannya, ketimbang yang orang secara zahir banyak amalnya tapi tidak disertai kehadiran hati. Contoh begini, ada orang tidak bisa berangkat ke masjid, tidak bisa jamaah, bahkan tidak bisa mengerjakan puasa secara total. Karena apa? Karena sakit. Tapi di dalam sakitnya itu, dia bisa melihat Allah, menerima dengan sakitnya. Bahkan dalam sakitnya itu, dia banyak memohon ampun, banyak bertawakal. Istilahnya tidak mengeluh dan sadar betul ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga dia dalam sakitnya itu, dia melihat Allah. Tiba-tiba, bahkan sampai masuk bulan Ramadan, dia sedih, orang berangkat taraweh. Ini kejadian dengan orang tua saya yang perempuan, ibu saya gitu kan. Sedih, saya nggak bisa taraweh. Sedih, saya nggak bisa kader ini musola, gak beli kuat gitu kan. Tapi dalam sakitnya beliau menerima ini takdir Allah, kehendak Allah. Dalam sakitnya itu justru banyak meminta ampunan. Jadi pas istilahnya bab ini ditunjukkan seperti itu gitu kan. Nah akhirnya ini prakteknya gitu kan. Ya, ketika seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan sakit, walaupun sendirian, tapi disertai hati yang menerima bahwa ini adalah kehendak Allah, berarti kan dia sudah mengenal Allah. Ini jauh lebih baik ketimbang dia berangkat sholat berjamaah sekalipun. Tuh, karena dia sudah kenal dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Jadi dia banyak meminta ampun sehari-hari. Itu awalut tajaliyat. Namun seperti yang ditayangkan oleh Kang Taufik kan, bagaimana awalut tajaliyat itu bisa hadir? Itu hanya Allah yang memberikan. Ya, memberi. Jadi benar-benar awalut tajaliyat itu adalah anugerah. Orang bisa menerima keputusan Allah, menerima takdir Allah, itu benar-benar anugerah dari Allah. Artinya apa? Allah pengen dekat dengan orang itu. Buktinya apa? Buktinya kita sering ketemu orang atau pernah ketemu orang
yang kita jelaskan tentang takdir Allah, tentang menerima, tapi nggak langsung terima gitu kan. Nggak semuanya nerima, berarti Allah nggak menghendaki tuh apa untuk dekat dengan orang itu. Kalau ada bahasa memang hidayah itu harus dicari ya dengan belajar itu kan, dengan mengikuti kajian. Tapi yang sudah mencari sekalipun belum tentu hidayah itu datang. Tapi ada orang yang tidak mencari sekalipun dipaksa oleh Allah dengan melalui sakit, dengan usaha yang bangkrut, gitu kan, diarahkan hatinya datang ke majelis, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke ustadz. Ini Allah yang mengarahkan. Nah itu, maka awalut tajaliyat itu atau dakoikul asror bisa melihat, menyadari betul ada kehendak Allah dalam segala sesuatu. Itu benar-benar pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Dikatakan berarti orang itu adalah al-arif billah, sudah kenal dengan Allah walaupun baru sedikit. Karena gak semua orang bisa sadar, bisa ikhlas, bisa ridho. Itulah kenapa para wali la khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka tiap jare kang edika duit ya nyengir, duit ya nyengir, bakal nyindir kula go bapak kono. Jadi dalam arti begitu, tidak ada takut, tidak ada cemas, tidak ada gundah, tidak ada gelisah, karena sadar betul semua sudah kehendak Allah, sadar betul sudah ketetapan Allah. Itu adalah Allah yang mendekatkan dirinya pada orang itu. Maka kalau teman-teman semua, kawan-kawan, bapak-bapak semua ini, istilahnya sudah ada rasa itu walaupun sedikit, itu harus disyukuri betul. Disyukuri betul berarti Allah sudah mau mengenalkan diri. Karena nggak setiap orang, sekali lagi tidak setiap orang bisa memiliki rasa itu, rasa yang tertinggal ini, rasa yang luar biasa. Karena baca Quran sudah, tahajud sudah, kok saya masih gelisah saja. Banyak kan kita jumpai. Saya datang ke pekajian juga sudah, itu ketemu yang model begitu. Silaturahmi ke kiai-kiai pun sudah. Ya, tapi kok saya belum kenal Allah. Itulah saya dulu. Sebelum dikenalkan Allah melalui Pak Samsul jalan Ruqyah Syariah. Terus saya tiap hari baca Quran. Soalnya ustadz ngajar Quran tiap hari, ngimami gitu kan. Kok gelisah terus? Ini di mana? Karena Allah belum mau berkenalan. Akhirnya Allah berkenalan dengan saya dan keluarga melalui sakitnya istri, kan begitu. Melalui sakitnya istri Allah berkenalan sampai oh begini, tauhid itu begini, seperti ini. Dan jalannya melalui siapa saja. Tuh, melalui peruqyah, melalui ngadiri Indramayu bersolawat gitu kan. Dan melalui apa saja. Ketika Allah memang sudah pengen mengenalkan dirinya, ya seperti itulah kejadiannya. Jadi tidak semua orang yang ahli ibadah kenal dengan Allah. Tidak semua orang yang banyak mengerjakan amal ibadah kenal dengan Allah. Kalau Allah belum mengenalkan dirinya. Walaupun orang amalnya masih sedikit, kalau Allah sudah berkehendak mengenalkan dirinya, Allah akan datang melalui peristiwa apapun dan nanti Allah tuntun mencari guru atau apa dan sebagainya. Itu. Pertemuan ini pembahasan pertemuan selanjutnya. Maka ketika Allah sudah menunjukkan mengenalkan diri, pada akhirnya Allah membimbing orang itu, maka akan ditunjukkan tentang macam-macam amal. Karena kenapa kok amal bermacam-macam? Karena warid dari amal itu pun beda-beda. Warid itu apa? Nanti kita bahas. Warid itu gampangnya adalah buah dari amal yang memunculkan keyakinan hati untuk terus berada di jalannya Allah.
Maka tadi saya jelaskan, tidak semua ahli ibadah kenal dengan Allah. Tapi orang yang sudah Allah mengenalkan dirinya pada orang itu, walaupun amalnya sedikit, Allah berkehendak. Akan tetapi setelah amal yang sedikit ini, Allah akan antarkan pada satu keyakinan amal, sehingga amalnya menjadi banyak. Paham ya? Runtanya begitu. Baik, maka masuk pembahasan tentang amal itu sendiri. Tanawwa'at apa jinasul a'mal. Apa ajnasul a'mal. Jinsun mufrad, ajnas berarti jamak. Artinya banyak. Tanawwa'at dadi warna-warna bermacam-macam. Apa ajnasul a'mali piro-piro warnane jinise piro-piro amal. Banyak macam-macamnya amal al-amilin bagi orang yang beramal litanawu'i waridatil akhwal. Kenapa sih Allah ada sholat, ada puasa, macam-macam ibadah, ada baca Quran, ada sedekah? Karena warid yang akan Allah berikan pada orang itu juga bermacam-macam. Manfaat dari ibadah. Ya, manfaat dari ibadah itu. Manfaatnya, buahnya, efek pada pelakunya pun beda-beda. Itulah kenapa amal itu bermacam-macam. Ayil waridat allati tantaju aqwalal iqoma biqulubihim. Tuh. Contoh begini. Ada orang yang senang. Itu datanya langsung Allah bisikan ke dalam hati. Allah langsung pancarkan cahaya, nur ke dalam hati orang itu. Contoh begini, kita ambil contoh Kang Edi. Kang Edi cerita begini, kenapa dikatakan pecinta sholawat? Kadang kula kepo-kepo, tak wawancara apa? Kayak kula, kenapa saya cinta di ruqyah awalnya bagaimana? Seperti apa? Sehingga istiqomah dalam ibadah ruqyah ini, kan begitu. Nah, kayak Kang Edi, walaupun belajar ruqyah, tapi nggak mantep, iya kan? Nggak mantep, beli dadi lah. Iya, ini satu bukti. Tapi Kang Edi lebih condong pada sholawat. Pas sih. Pasnya itu Allah yang menggerakkan, memancarkan. Dan setiap orang berbeda, tidak akan sama. Seperti itu. Kenapa condong dengan sholawat seperti ini? Jalannya ada indra mimpi sholawat, padahal saat itu belum mengerjakan sholat, datang ke situ akhirnya ada rasa cinta. Itu nggak kebetulan, nggak kebetulan, nggak ujuk-ujuk kita monojo bisa ngajar tas mola lewat, nggak ada yang kebetulan. Allah yang menggerakkan, datang ke situ, didengarkan, akhirnya dibisikan, kamu ibadah yang kamu suka itu sholawat. Dan dilala akan menemukan kemudahan hidup, akan menemukan ketenangan hati ketika Kang Edi ini mengerjakan ibadah berupa sholawat. Itu warid namanya. Tuh, pembelian dari Allah ditancapkan dalam hati, dan warid nanti dari hati muncul kepada akhwal. Akhwal itu tingkah. Tingkah itu kemudahan hidup, ketenangan dalam bergaul, karakter itu terbentuk dari sholawat. Ada orang yang sakit, gitu kan? Sakit, kemudian misalkan lambung, nggak ketemu solusi. Akhirnya ada datang entah dari siapa, dari kiai atau dari peruqyah atau dari mana, untuk puasa, gitu kan? Dilala dicoba puasa Senin Kemis, senang. Bukan dilala, Allah berikan rasa suka. Akhirnya dia suka dengan puasa Senin Kemis. Akhirnya yakin dan berat meninggalkan. Jadi kalau ketemu model begitu. Pilihan-pilihannya ya. Ya. Akhirnya dengan Senin Kemis itu dia istiqomah, rajin, dan sakitnya sembuh. Akhirnya dia cerita, ente sakit makan, coba puasa Senin Kemis. Ternyata dicoba beli waras. Nah itu dia. Allah lah yang memilihkan. Kita jumpai kan dalam kehidupan begitu. Ada yang lewat ruqyah syariah. Bahkan
dia sembuh lewat rukyah jadi roki yang mantap. Dadi dilaleng rukyah dewek ya dadi ngobati uang ya waras dengan rukyah itu. Masalahnya juga terselesaikan. Nah ini Allah berikan lewat rukyah. Kayak contoh gula kan melalui rukyah. Nah akhirnya ketika padahal istilahnya awalnya setengah dilala uangnya waras. Jaluk terus terang ketika ada orang minta air sudah nggak pernah lagi baca amalan yang aneh. Termasuk Kang Tajri minta air pun sudah nggak ada amalan aneh. Sudah Fatihah, ayat kursi, ayat Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Apapun sakitnya, apapun hajatnya minta air, sudah itu. Dan Allah berikan jalannya lewat itu. Berarti itu warid dari apa tanawwa'at ajnasul a'mal. Gitu kan? Dari amal. Rukyah itu kan suatu amal. Bagi saya rukyah itu adalah bentuk amal ibadah. Ayat-ayatnya kita baca sebagai doa zikir pagi petang, itu kan ibadah. Dan dilala Allah berikan kemantapan dan dadi. Ada lagi orang yang dari sedekah. Ya kan? Memang ada dasarnya sembuhkan sakitmu dengan sedekah gitu kan. Sodako tadfaul bala. Orang yakin dengan sedekah. Ketika keluarganya sakit dia sedekah sembuh. Ketika banyak masalah dia sedekah sembuh. Tapi anak sing wis sedekah angger bae masalah beli pragat, sakit beli waras. Itulah waridnya berbeda, enggak di situ. Tanawat amal, ditanawil waridatil ahwal. Dan dari mana kita tahu yang cocok buat kita? Hati, kenyamanan, keyakinan, kecintaan dalam melakukan amal itu. Ada yang Quran, ada istiqomah baca Quran tiap hari, ditambah surat-surat pilihan, istiqomah saja dia. Akhirnya sakitnya sembuh, usahanya lancar, sehingga ketika ada orang bertanya apa rahasiamu Quran, ketika orang ikuti ternyata tidak juga. Tapi ada yang sama berhasil, berarti memang warid di situ. Maka Allah lah yang memilihkan. Pasti setiap orang ada amal yang dicintai. Pasti. Maka ketika sudah ketemu, istiqomahkan itu. Istiqomahkan itu. Kayak kula dewek seneng ning bab ngajar, tapi abot ning bab tahajud. Waktu habisnya. Enggak, jadi ning bab tahajud kula kiambek istiqomah tiap hari belum bisa. Allahu Akbar. Berbagai maksa dalam satu minggu kadang loro, kadang telu, bolong ini. Enggak bisa. Sungguh-sungguh. Ya Allah bangunkan ya Allah. Enggak bisa. Tapi ketika wis dodok ngadepi ngadepi santri sepira pegele, sepira sibuk dalam arti kan ngajar nyaman banget ya Pak, merasakan kan? Nyaman, cinta, senang, ada ketenangan di situ, bahkan berjam-jam pun siap. Oh, berarti ini yang amal yang diberikan oleh Allah. Jadi mangga kawan-kawan semua, apa nih? Ketika sudah ketemu, istiqomahkan. Disitulah nanti akan muncul warid. Kalau saya bahasakan keramat, ini muncul keramat Kalau bahasa ini kan istiqomah. Istiqomah. Maka istiqomahkan di situ. Bukan berarti menafikan amal yang lain apa? Bukan. Tapi ketika sudah ketemu di situ yang disenangi, itu bukan kebetulan sekali lagi. Allah yang memberikan. Yang jadi pertanyaan, bakal langkah si jipun sih disenangi. Ini bahas batin sama sekali. Wah ini pertanyaan. Jangan-jangan kita belum kenal dengan Allah. Maka runtutannya kenal Allah dulu, nanti ditunjukkan dengan amal, nanti amal mana yang disukai, istiqomahkan, muncul warid. Tuh, jadi makanya gue bilang, mungkin mah diurutakan lah ngaji konon.
Kalau yang awal saya cari-cari, tapi minggu lagi Pak belum menemukan ketenangan. Iya. Ya Allah. Namun rujutan Kak Mas dia. Nggih. Kayak awal kan kula pilihkan sesuai tema. Iya. Tapi terus terang dalam hati kok ganjel. Berarti orang nyambung. Berarti orang nyambung. Ada kecemasan. Saya dalam menyampaikan ini khawatir salah pemahaman. Akhirnya apa tercari kau enggak ketika mutolaan deres dengan sendirinya apakah harus diruntut? Ternyata betul dalam diri kula kiambak, oh materi itu sambung, saling berkaitan. Al-hikam ini tidak bisa diputus, dipegot-pegot. Oh harus, karena ini kan kita dalam rangka menuju Allah, jalan-jalannya itu harus di step by stepnya dilewati, gitu. Jadi nggak bisa langsung ibarat kata langsung pengen mabur ku ya beli bisa. Jadi kudu melencat dikit, ngawang-ngawang dikit dia mabur ibarat kata. Jadi setelah di awal pembersihan hati diberikan hikmah, bisa membaca hikmah dalam kejadian, akhirnya bisa awalut tajaliyat. Setelah itu Allah kenalkan dengan amal-amal, nanti diberikan petunjuk amal yang dicintai, maka dianjurkan setelah itu diistiqomahkan pada amal yang paling dicintai. Apapun itu, ngajar ta, baca Quran ta, sedekah ta, sholawat ta, seperti itu. Dan kalau sudah istiqomah maka Allah akan turunkan waridatul ahwal. Bahasa al-hikam waridatul ahwal. Kalau bahasa orang itu keramate muncul, manfaate muncul, karomai. Makanya al-istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih baik karena akan muncul. Dikatakan lebih baik itu karena akan muncul. Kita akan diberikan kesempatan nikmatnya bagaimana para wali tenangnya hati. Bagaimana para wali ada selesaikan masalah duniawi dengan dia kerenteg. Itu akan muncul waridatul akhwal itu. Ayil waridat allati tantaju akhwalul iqama biqulubihim taqtadi mailahum ila tilkal a'mal. Tuh, yang cocok, yang condong hatinya dengan amal-amal itu. Awaridatun hiya al akhwal. Tuh, atau waridatul akhwal itu fa innal warida qad yusamma halan kama sayati yakni anna ba'dul muridin tajidu mustaghilan bis shalah. Tuh, ada orang yang tadi bis shalah, senang dengan sholat. Segala sholat dia kerjakan. Sholat fardu seneng, kangen banget. Bahkan sampai ba'diyah, qobliyah gak pernah tinggal. Qobliyah, ba'diyah gak pernah tinggal. Tahajud dia dimudahkan, duha dimudahkan. Ini luar biasa. Tapi pasti yang dimudahkan yang lainnya kendor. Mbuning puasa neta, mbuning baca Quran neta, mbuning sedekah eta. Bakhil sih enggak. Tetapi enggak sebegitu. Ya. Tapi kalau orang yang dipilih dalam bab sedekah, dia punya sedikit pun dikasihkan. Bahkan sampai dia kosong enggak dikasihkan. Dan itu enggak semua orang gitu kan. Iya. Oh, wal biswala wa ba'duhum bisyam, sebagian dengan puasa. Wa hakadha dan seterusnya. Wa sababu dzalika, utawi sebab yang mengkon istighol, sibuk dengan amal yang sudah ditentukan, iku waridun al ilahiyun. Tuh, waridun ilahiyun. Jadi bukan kebetulan, bukan kaligane, bukan dilala, ilahiyun. Itu benar-benar pemberian dari Tuhan. Pemberian siapa Tuhan? Ya Allah. Iktado mailahadza. Pulane mau kula sampaikan, dipertanyakan kalau ada orang tidak ada satupun amal ibadah yang dicintai. Andalannya. Amal ibadah andalan tidak ada satupun.
Ini dipertanyakan. Berarti Allah belum mengenalkan pada orang itu. Betul-betul. Tuh, belum betul. Kalau yang belum ngaji hikam, dia udah ada rasa cinta pada satu amal, tapi nggak tahu kan. Kenapa ya saya senang sholawat? Iya, terus gampang. Gak banget. Belum tahu teorinya. Setelah dibuka di alikam, Oh, di ilmu nih. oh ada ilmunya. Oh ternyata begitu. Oh kayak ini senang sholawat, belum ngaji alikam kan? Kenapa senang sholawat? Empuk ya. Paling bahasanya kali gane pak. Iya. Tiba-tiba kok begini. Ya kali gane. Oh. Kang Tajir jadi senang nih kajian. Duduk kali gane. Oh, ada kan orang amal ibadahnya seneng melu pengajian, seneng ngerongokaken kajian, ada. Gitu. Oh, Pak Haji gitu kan, seneng bagian bari ngantuk pegel tekan kajian, seneng gitu. Pak Hasan, Nyaman. Ridwan semua. Itu Tidak kebetulan. kebetulan, ilahiyun. Oh, kalau tadinya mah belum ngerti ini apa, kenapa begini. Setelah ngaji alikam, alhamdulillah. Makanya bakat jare salah satu guru nekula sing alikam, sebenarnya harus orang itu ngaji alikam atau kitab lain yang membahas tentang hati. Kalau karya Syekh Abdul Qadir ini Futuhur Rabbani yang dikaji oleh Buya Sakur, itu setiap beliau mengaji tentang hati itu dasarnya dari situ. Karena kula belum pernah ngaji, kula nggak berani mengajarkan, membacakan, karena belum pernah ngaji. Sanadnya gitu. Kalau alikam, kalau kula baca, insya Allah paham, walaupun letter Arabnya pun Futuhur Rabbani, tapi sebatas referensi untuk diri sendiri. Tidak berani menyampaikan karena tidak ada gurunya. Kecuali kula hadirin pengajian Buya Sakur bawa kitabnya, ya berani. Nah itu, tapi intinya sama tentang hati menuju pengenalan kepada Allah. Itulah kenapa guru nekula mengatakan penting ngaji alikam atau kitab lain tentang hati. Karena tadi di awal kula sampaikan, ahli ibadah tapi nggak kenal Allah, hambar, karena nggak dibimbing tentang jalan menuju Allahnya. Kita jumpai kan orang-orang yang rajin jamaah, kering hatinya, rajin jamaah, atau bisa baca kitab, nahu sorobnya faham, tapi nggak ngaji hati. Karena dalam pesantren itu kan pengen ngaji bab hati itu kalau sudah lama pak. Ini kadang kekurangannya di situ. Keluar. Okay. Ya step by step saya setuju. Ajurumiyah dalam ilmu alat kadang terobsesi ilmu alat, tapi ning ilmu hati nggak sampai. Akhirnya galau. Banyak ustadz Pak Samsul sering lah ngerukyah ustadz gitu, ngerukyah lulusan pesantren, tapi galau karena belum sampai pada pengajian hati. Badut pada sampai ilmu alat, itu pun kadang baru sampai imriti, keluar dari pondok. Akhirnya karena ngerasa saya ini santri, saya pernah mondok, saya mondoknya 6 tahun, padahal sih belum sampai. Nah akhirnya ketemu realita kehidupan ya, kocar kacir. Nah itu dia. Maka kenapa guru gula mengatakan penting sekali ngaji kitab-kitab yang membahas tentang hati. Atau kalaupun enggak, sisipkan dalam pengajian-pengajian. Makanya gula, ini sudah bisa nyambung bab hati kayak sing SMK kelas loro, kelas telu. Saya sampaikan. Kalau di Riyadhus Shalihin cari bab yang tentang hati, tawakal, ridho, ikhlas, disampaikan. Pendalamannya dari Al-Hikam. Itu agar supaya bokatan untuk kehidupannya. Nggih, ngoten kan. Seperti itu. Baik, dilanjut. Iktado maila hadza ila kadza wa hadza ila kadza wa yambaghi likulli ahadin ayyamala bi muqtado mailahu. Tuh,
wayam bagi lan sayogya. Kalau bahasa kita maknani bahasa Indonesia penting banget likul ahadin bagi setiap orang ayak mala bimuktadomailahu untuk beramal dengan sesuatu yang sudah condong hatinya. Nah tadi penting untuk diistiqomahkan, dijaga, dipelihara, didalami, digali, diistiqomahkan. Penting sekali. Tuh. Al-madhkuru al-madhkurin. Lam yakun tata tarbiyatu syekhu wa ila falastagilu syain. Kalau kita punya guru, maka tanyakan di bawah bimbingan guru untuk mengistimewakan itu. Alhamdulillah